untuk ternak domba kambing Mas ya. Kita hidup di negara yang mayoritas penduduk terbesarnya itu muslim. Setiap tahun itu pasti ada korban. Terus yang kedua, setiap hari pasti ada kelahiran. Orang muslim itu pasti ada yang namanya akikoh. Kalau anaknya itu cewek 1, kalau anaknya cowok 2. Anggap aja lah sekarang penduduk Indonesia 270 juta dibagi 2. Wah tinggi nih, kapan nih kan nggak terus insya Allah terus ada. Dan setiap hari ada orang yang pasti seneng sate, seneng tengkleng, seneng pokok intinya yang berbahan kambing. Jadi pasti setiap hari ada kebutuhan itu. Pasarnya belum masih terbuka lebar. Dan bisnis yang ini, dulu Rasul aja bisnisnya ini dan bisa jadi orang yang paling terpandang di zamannya dulu. Saya yakin kalau kita ngikuti ini, insya Allah tetap terpandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Setiawan, pemilik ternak agro mandiri yang beralamat di Dusun Jambu, Desa Tungi, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Mulai beternak itu 2014. Dulu saya juga awalnya usahanya itu ternak Mas. Dulu itu ternak di benih ikan lele. Berjalan sekian tahun, jalan enak, sama Gusti Allah itu diparingi bonus Gunung Kelut meledos. Setelah Gunung Kelut meletus, itu bisnis saya yang dulu itu nggak naik malah cenderung merosot. Ini sampai minus banyak. Setelah itu ganti di bisnis yang sekarang. Dulu awalnya ikut-ikut jujur. Tapi setelah tahu ritmenya, tahu sejarahnya ternak ya, saya muslim. Semua nabi-nabi kita itu ternyata beternak gitu loh. Jadi insya Allah kalau ngikuti sunnahnya Rasul kok insya Allah sama gitu loh, pengennya seperti itu. Dulu di 2014 karena keadaan minus ya, itu ngambilnya 2 ekor aja dulu. 2 ekor dulu masih ngarit ya, masih ngerumput biasa. Terus waktu 2014, 2015 itu sudah mulai enak jalan di ternak. Itu mulai tahu teman-teman ada yang main di pengemuan, itu saya mainnya di pengemuan. Setelah itu pakannya pakan kering. Pindah lagi di 2018 itu ngerasakan bibit sulit, itu terus terpikir gila bibit sulit, mau nggak mau yang dicari itu tetap bakalan. Jadi yo harus kembali lagi ke breeding, itu menganakkan lagi. Dulu memang awalnya di 2 ekor sampai 2015 pertengahan itu kalau nggak salah sekitar jadi 30-an sekian gitu loh. Terus naik lagi main di fattening. Fattening kan enak memang puterannya dulu enak, tapi modal tetap, bibit semakin mahal jadi dapetnya itu cuma sedikit. Akhirnya di 2018 memutuskan saya harus pindah lagi ke breeding. Walaupun saya nggak ninggal fattening. Sekarang breeding ya, fattening juga ya, milking baru mulai merintis. Sekarang alhamdulillah sudah hampir 250 ekor. Kondisi awal malah minus ya Pak ya? Minus. Gimana itu Pak kok bisa gitu? Waktu dulu kan minusnya karena buat modal di usaha sebelumnya, selain modal pribadi kan juga main bank ya. Nah itu karena kena bencana alam, itu utang di bank masih, terus bisnisnya yang udah nggak bisa jalan, akhirnya menyerahkan diri ke bank. Pak, aku bener-bener wis collab. Gimana caranya saya dapat keringanan? Aku mau intinya coba kejar-kejar dulu lah. Ya, akhirnya dari pihak mereka pun tahu dan juga tahu etikat baik saya. Alhamdulillah dikasih keringanan itu ditangguhkan, pengangsurannya ditangguhkan 6 bulan lah. Yang waktu 6 bulan itu loh, itu saya manfaatkan yang jatah untuk ngangsur itu. Saya sisihkan dulu, saya beli untuk beli domba. Seperti itu.
Tapi bisa lunas setelah 6 bulan, Pak? Oh enggak. Enggak boleh. Ya enggak bisa lunas itu setelah itu dibuka lagi toh keran nih, keran angsurannya maksudnya. Ditanyai gimana Pak? Oke, saya siap ngangsur, tapi ojo langsung sekarang setelah 6 bulan terus langsung saya minta dilunasi, saya nggak bisa. Pokoknya intinya saya nggak ngangsur waktu terakhir itu. Terakhir di 2014 itu kan ada sekian, berarti nanti sampai saya pelunasan tapi hanya waktu berapa bulan ya. Kalau nggak 13 bulan itu saya harus lunasi itu. Kalau bicaranya puluhan atau ratusan itu, Pak? Puluhan Mas ya. Masih bujang gitu Mas. 23 tahun. Dulu nggak berani ratusan karena juga benar-benar saya dari nol gitu loh. Mau minta orang tua pun nggak ada, mau aset saya sendiri pun sudah habis gitu loh. Alhamdulillah di 2016 itu selesai. Bagi saya di bisnis domba kambing itu nggak mungkin kita hanya beternak. Kalau saya harus memanfaatkan semua lininya. Sekarang selain di bisnis domba kan saya sudah merambah di bisnis tanam-tanam pisang. Khususnya di tempat saya kan pisangnya kan ada beberapa pisang yang harganya pasti lumayan lah Mas. Itu kan masih dalam tahap pertanian. Terus kenapa kok saya tetap kasih nama ternak agro mandiri? Ternak ya ternaknya. Tapi kalau agro memang saya sebenarnya bukan orang peternakan gitu loh. Saya orang pertanian. Jadi main agro, saya nggak mau ninggal jiwa saya tetap jiwa pertanian gitu loh. Jadi penggabungan antara peternakan dan pertanian gitu ya, Pak? Betul. Kalau di dunia peternakan itu khususnya ternak domba, kambing, sapi itu lebih baik jangan ditinggal gitu loh. Karena bisnis ini bisnis saling berkaitan. Karena domba, sapi nanti makannya juga dari hasil pertanian. Selain itu kan saya juga menyediakan pupuk bokasi. Dan pupuk bokasinya kan itu nanti masuknya kan juga masuk ke pertaniannya. Pupuk bokasi itu pupuk yang dari kotoran kambingnya, yang dari kohi kambingnya. Kita fermentasi, kita olah, kita kemas, kita distribusikan ke toko-toko pertanian dan juga kita langsung ke petani-petaninya juga. Kohi kita fermentasi dulu, terus setelah kita fermentasi kita giling, kita selip sampai jadi powder. Nanti setelah itu kita kemas, kita distribusikan ke petani, ke toko pertanian seperti itu. Kalau dulu kan income utamanya kan dulu di domba atau kambingnya ya. Tapi kalau sekarang malah domba kambing itu bagi saya sudah bonus. Enaknya di bisnis ini kan baik pakan bisa masuk. Bisnis pakan sudah mulai jalan. Terus tambah lagi bisnis kohi, bisnis bokasinya. Terus tambah masuk lagi bisnis ternaknya. Ternaknya sekarang ada yang di susu, terus pedaging itu yang nyuplai di rumah makan, terus ada juga yang di penyediaan buntingan, baik itu induk bunting, calon bunting ataupun pejantannya. Paling besar sekarang kalau bom-bomnya ya tetap nanti di domba kambingnya Mas. Di Idul Kurban itu bom. Tapi kalau yang setiap bulan bisa ngidupi tenaga kerja, bisa ngidupin saya untuk kebutuhan bulanan itu dari bogasinya alhamdulillah sudah jalan. Kan ada mulai ngerambah lagi di penyediaan bahan-bahan pakan itu sudah buat hariannya. Jualnya kemana itu, Pak? Kalau pakan-pakan itu ke mitra-mitra kita, Mas. Kita kan ada kemitraannya ya. Kalau nggak kemitraan mungkin juga tetap untuk menyuplai kebutuhan saya per bulan aja nggak bisa. Apalagi nanti waktu di Idul Kurban. Satu, kalau nggak ada mitra, saya nggak mungkin bisa mencukupi suplai di pasar saya. Permintaannya besar, tapi barangnya saya nggak mungkin bisa produksi sendiri. Khususnya di dombanya loh Mas ya, domba kambingnya loh ya. Itu wajib Mas bagi saya. Terus kedua, kan kalau kita semakin banyak mitra, nanti kita juga bisa semakin memperkecil biaya produksi. Karena permintaannya besar, barang yang kita hasilkan kan terbatas gitu loh. Gak mungkin satu ekor domba itu melahirkan 8 anak. Kan gak mungkin, maksimal 2 atau 3 gitu loh. Jadi ya harus bermitra gitu loh. Padahal per minggu itu ada permintaan sekitar 200 ekor. Jadi mau nggak mau kita harus bermitra. Selain saya kapasitas kandang saya masih belum mampu, tapi kan kalau ada mitra kan makanya nanti bisa semakin kuat.
Keenakannya jadi mitra ya nanti kita pengadaan nih barang kita bantu dan panenan barangnya nanti kita ambil. Utamanya di situ. Terus waktu ada trouble di ternaknya itu kita bantu mencarikan solusinya. Kalau yang dikembangkan di sini apa aja nih Pak sekarang? Saya ini masih domba Texel Merino, Barbados ada, sama kambing. Mulai kambing biasa, kambing PE itu mulai kita kembangkan. Nanti juga ini kan masih baru belanja itu pengadaan nanti di milking. Semoga aja nanti di bulan-bulan depan setelah Idul Fitri sudah benar-benar terus ada susunya. Kalau di sini untuk breeding itu saya pakan fermentasi. Itu rumput kita chopper, kita olah, kita kasih konsentrat, kita kasih serat kering, terus kita fermentasi selama 8 hari. Kalau paling bagus 21 hari. Baru kita kasihkan ke ternaknya. Kalau fattening itu mainnya tetap pakan kering. Karena kita kalau main fattening kan kita kejar ADG-nya. Pakan kita nutrisinya kita benar-benar tata. Nanti setelah 2-3 bulan kita panen. Kalau fattening kan ada target dagingnya dan nanti juga jualnya itu kita timbang. Kita belinya kita timbang, terus jualnya pun kita timbang. Kalau fattening dikatakan lumayan kalau ADG-nya minimal bisa 5 kilo. Per bulan ya? Iya, itu nanti lumayan lah, sudah bisa nutupi ongkos pakan, ongkos ABK juga untuk kita. Tapi itu nanti juga jumlah peliharaannya berapa. Kalau kita main fattening itu pasti kita ngejarnya volume yang kita pelihara. Karena kalau main fatteningan itu satu orang bisa melihara sekitar 200-300 ekor masih gampang. Satu ABK itu bertanggung jawab sekitar 300 ekor untuk fattening oke. Tapi kalau untuk breeding satu ABK itu maksimal 60 induk plus anak-anaknya. Karena nanti di fattening itu kan cuma makan, ngasih minum, buat pakannya kan juga gampang gitu loh, cepat. Tapi kalau main breeding kan pakannya pakan fermentasi, rumputnya juga harus manen. Kalau bisa sih 1 bulan sekali, nyoper, terus buat kohi, kersi, dan sebagainya itu nggak ada waktu berhentinya kalau breeding. Tapi kalau fattening kan buat pakan, datangkan domba, kita ngasih pakan, nanti sehari takarannya anggap aja 1 kilo, berarti 1 kilo dibagi 2, udah selesai. Tapi kalau untuk breeding kan nggak seperti itu. Breeding kan ada tahapan yang lebih rumit lagi. Waktu koloni, waktu beranak, waktu motong, atau masih banyak mas. Kalau pola kandang saya itu saya pisahkan antara urin sama kohinya. Kenapa kok saya pakai kayak gitu? Nanti kohinya nanti setelah jatuh ke tempat penampungan kohi itu nanti langsung bisa diolah, bisa langsung difermentasi, bisa langsung digiling. Kan setiap 1 minggu sekali kalau main breedingan seperti yang di sebelah saya ini itu 1 minggu sekali kita bisa panen kohinya. Mas ini juga lagi panen di belakang? Nah ini mas ini Pak lagi panen kohi. Setelah ini langsung digiling. Ini setiap hari kan kita kasih prebiotik, kita kasih kapur pertanian. Nanti setelah itu langsung diolah. Setelah diolah kita kemas dan dikemasnya itu ada innernya gitu loh. Jadi terus ada sistem fermentasi. Nanti setelah 2 minggu baru kita distribusikan. Jadi fermentasinya barang sudah setengah jadi kita fermentasi, kita packing, nanti dalam tahap penyimpanan itu nanti dia matang, kita distribusikan ke petani atau ke toko-toko petani. Jualnya 30.000. Enaknya kita bisnis ini kan momennya sekarang pas. Negara kita khususnya ya, itu pupuk kimia itu lagi gila-gilaan harganya. Yang dulu disubsidi sekarang subsidinya dicabut. Petani lagi kelimpungan cari pupuk dan kita menyediakan solusi, kita ada pupuk bokasi dan yang kalau di tempat kita kan ada murni gitu loh, murni kohe yang kita fermentasi, kita jadikan pupuk. Alhamdulillah kalau sudah pakai ini, itu nanti cari bokasi yang lain pasti bilang kok nggak sama. Karena ya jelas otomatis nggak sama, wong di tempat kita murni, kalau di tempat yang lain mungkin ada tambahannya gitu loh. Kalau di tempat saya itu murni kohi yang kita fermentasi, nggak ada tambahannya yang lain. Tambahan kan hanya prebiotik, dekomposer sama pengurai, itu aja.
dulu di kandang sebelumnya itu ada masalah di aroma kandang, padahal waktu dulu itu jumlah ternaknya masih kecil tapi aromanya menyengat gitu loh. Jadi kita harus berpikir ulang gimana caranya biar aromanya hilang tapi ternaknya tambah. Nah ini akhirnya yaitu tadi yang menyebabkan aromanya menyengat kan ternyata urin sama kohenya jadi satu. Setelah urin saya sama kohenya saya pisah, itu ternyata aromanya hilang dan dapat bonus kohenya bisa langsung diolah. Jadi nggak waktu jeda untuk pengolahan harus disimpan dulu, nggak ada. Langsung diolah, langsung kita packing, kita kemas bagus, baru kita masukkan gudang. Nanti setelah 2 minggu baru kita distribusikan. Rata-rata pupuk dari kami itu biasanya itu untuk dasaran, Mas. Dasar tanam. Teman-teman petani sebelum tanam kan olah tanah. Setelah olah tanah dimasukkan pupuk dari kita dimasukkan, nanti ditutup mulsa atau enggak terserah petaninya, baru ditanam. Masa-masa yang paling menantang itu ya waktu ternak sudah mulai jalan, sudah enak, tapi barang panen ternyata barangnya keuangannya nggak beres. Menurut saya tuh dulu menantang karena yang bawa dulu juga kita kenal bagus, ternyata oh gini gitu. Itu menantang bagi saya itu. Terus Ditipu maksudnya? Ya. Itu ya. Gimana maksudnya, ceritanya seperti apa itu? Kita sudah kenal bagus, dibawa, setelah dibawa ya udah uangnya nggak bisa keluar, dan ya ada yang sampai sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagi saya ongkos belajar. Ketambah lagi yang menantang dulu kan di ternak sekarang kan enak. Sekarang sudah era digital. Waktu dulu di 2014 ke 2019, 2020 kan yang melek digital kan masih kecil banget. Dulu saya nggak berani. Waktu melahirkan ada yang nyungsang, ada yang sulit melahirkan itu harus dirogoh. Kita paksa keluarkan anaknya. Waktu dulu nggak berani. Tapi dengan berjalannya waktu, tambah ilmunya, tambah anunya juga akhirnya jalan gitu loh. Bahasa kasarnya tanpa sekolah peternakan kita akhirnya harus berani. Akhirnya bisa sekolah ya sekolah otodidak gitu loh. Nggak ada yang namanya pendamping. Kalau sekarang kan pendampingnya ada. Mas, punya aku dari tadi jam 3 sampai sekarang jam 7 kepalanya nggak keluar-keluar. Oh, dengan Pak, dirokok Pak, sekarang kan enak gitu. Kalau dulu nggak ada, Mas. Dulu telepon dokter hewan pun jawabannya, yo ada yang bisa datang, tapi ada yang nggak datang gitu loh. Tapi kalau sekarang kan di mitra-mitra kita juga, di peternak-peternak yang lain kan akhirnya seperti itu. Didatangi kayak gitu. Jadi enaknya di situ. Kalau masa-masa susah Pak, berat gitu. Ya waktu dikejar-kejar debt collector itu. Itu bujang, penghasilan masih minim, dikejar-kejar debt collector. Ya itu akhirnya itu benar-benar dan sekarang sudah gemuk, Mas. Dulu cuma mungkin balung sama kulit lah, saking stres ya. Tapi alhamdulillah sampai 2016 selesai, 2017 nikah, sampai sekarang pun jalan. Alhamdulillah enak. Pas waktu dikejar akhirnya ke bank itu tadi ya? Ya akhirnya daripada aku mau kejar-kejar terus, aku menyerahkan diri ya wis. Aku pengen ketemu atasanmu nih, sekalian. Sampai atasannya turun di tempat saya, itu ngobrol-ngobrol loh. Kenyataannya kayak gini, Pak. Saya kalau nggak lari, solusinya sampean gimana? Sampean lah gimana saya bisa kerja, uang setiap kerja ini aku sampean kejar-kejar. Apa ya aku tenang, bilang gitu. Akhirnya atasannya memang benar-benar saya collab, mbok Uber yo gak ono. Ya wis Mas, sampean minta waktu berapa? Aku bisa ngangsur nanti setelah 6 bulan. Aku tak fokus dhisik, noto nyambut gaweku dhisik. Nah, bilang gitu. Akhirnya benar dikasih waktu 6 bulan tanpa ngangsur, tanpa ada kenaikan bungane. Setelah itu jalan. Sampai sekarang pun saya nggak ada hubungan sama bank, saya tetap berteman baik gitu loh. Kalau ketemu dia Mas, aku main Uber Mas. Kayak gitu. Sampai masih inget sampai sekarang pun. Dulu kan di waktu itu kan saya sampai semua kerjaan saya kerjakan gitu loh. Waktu collab alhamdulillah masih belum tak punya tanggungan istri ataupun anak ya. Itu semua kerjaan saya kerjakan. Baik itu buat batu bata, jualan di pasar, intinya gimana caranya dapat uang gitu loh. Semua saya kerjakan. Alhamdulillah
itu masih nyambi kerja ikut perusahaan, masih yang penting jalan gitu. Pok intinya setelah itu bisa buat referensi, buat rimnya Pak. Engko lek aku main ini ternyata golek jedot piye. Maksudnya remnya awak ini waktu dulu masih bujang kan pengennya kan wah gitu loh Mas. Ayo ndang sampai. Opo sing pengennya gimana carane kita dapat. Kalau sekarang lihat kemampuan. Oh, bisa membedakan mana yang penting, mana yang genting. Kalau dulu nggak bisa, waktu dulu bukan nggak bisa sih sebenarnya. Nggak mau peduli, nggak peduli dulu. Kalau sekarang penting, tapi genting nggak gitu. Maksudnya kalau dulu punya motor, terus mikir, lah iso tuku mobil, kenapa gak tuku mobil? Dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah enggak, sudah punya motor, udah bisa beli mobil, bisa. Tapi dibuat apa? Kalau cuma dibuat jalan-jalan tok, digiopo. Kalau sekarang udah gitu. Oh, sekarang ada rental, ada aplikasi ojek online dan sebagainya. Terus itu aja cukup. Kecuali kalau untuk mau beli mobil, ya mobilnya digiopo. 3 hariannya memang harus buat mobil, pakai mobil itu ya pakai mobil. Tapi ternyata kalau nggak dipikir enggak, belum waktunya, ya enggak. Saya bilang gitu. Saya sampai ngasih tahu ke istri saya, ngasih tahu ke saudara-saudara saya kayak gitu. Penting kok Kak? Penting, genting kok Kak? Enggak, ya wis ora usah. Untuk ternak khususnya ternak domba kambing Mas ya. Kita hidup di negara yang mayoritas penduduk terbesarnya itu muslim. Setiap tahun itu pasti ada korban. Terus yang kedua, setiap hari pasti ada kelahiran. Kalau orang-orang yang ada kelahiran, orang muslim itu pasti ada yang namanya akikoh. Kalau anaknya itu cewek 1, kalau anaknya cowok 2. Anggap aja lah sekarang penduduk Indonesia 270 juta dibagi 2 gitu loh. Wah tinggi nih, kapan nih kan nggak terus insya Allah terus ada. Itu yang diakekoh dan setiap hari ada orang yang pasti seneng sate, seneng tengkleng, seneng pokok intinya yang berbahan kambing. Jadi pasti setiap hari ada kebutuhan itu. Pasarnya belum masih terbuka lebar. Dan bisnis yang ini itu bisnisnya yang dulu Rasul aja bisnisnya ini dan bisa jadi orang yang paling terpandang di zamannya dulu. Saya yakin kalau kita ngikuti ini, saya yakin insya Allah tetap terpandang. Dan enaknya lagi kalau bagi saya loh ya, ternak domba kambing itu sehancur-hancurnya harga itu kita pakannya kita nggak ikut pabrikan bisa. Kita pakannya bisa produksi sendiri yaitu nanam pakan. Tapi kalau kita ternak yang lain itu pakannya rata-rata ikut perusahaan. Jadi kalau prinsip saya waktu nanti harga hancur ya kalau kita masih mampu buat menyuplai pakannya ya nggak usah kita belikan pakan. Pakannya yang kita produksi sendiri aja. Kalau saya seperti itu. Dan jujur aja nanti pasti ada yang namanya suplai sama demand-nya akan banyak disuplainya. Demand-nya berkurang itu pasti ada. Tapi ya itu tadi ada waktunya kita sudah ada solusi bank pakan itu tadi. Pakannya kita bisa produksi sendiri, pakannya bisa kita buat sendiri, jadi permintaan kebutuhan produksi itu tetap bisa kita cover. Dalam bisnis itu ikuti kata hati, pertama itu bagi saya. Terus jalani dengan ikhlas, nggak usah dengarkan kanan kiri dulu. Pasti itu nanti kalau mau naik itu harus jatuh dulu, wajib. Bagi saya hukumnya kalau pengen naik ya harus jatuh dulu. Terus khususnya untuk teman-teman yang masih muda kalau bisa ya, itu mulai berwirausaha. Karena mungkin perusahaan bisa memberi penghidupan kamu, tapi nggak mungkin bisa membeli mimpi-mimpi kamu ataupun mimpi anak istri kamu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Andi Setiawan dari Ternak Agro Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke.